Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian jemaah Masjid Al-Muqtasidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa bertemu lagi di majlis atau di masjid dan di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada kita, senantiasa menjaga kita dalam segala urusan kita. Sebagaimana kita senantiasa berdoa kepada Allah, di antara doa yang dibaca Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sahabat Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, yang beliau juga di antara istri-istri Nabi SAW. Kata beliau, ma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa qala Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alayya. Kata Ummu Salamah, ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qat illa rafa'a tarafahu ila sama. Tidak pernah Nabi SAW keluar dari rumahku kecuali sebelum atau ketika keluar beliau melihat ke atas langit. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min an adilla aw udal, dari aku menyesatkan atau disesatkan. Namanya orang keluar rumah banyak hal yang bisa terjadi. Bisa jadi dia alhamdulillah baik-baik saja dan itu yang diminta, atau ada keburukan yang menimpa dia. Keburukan itu bisa jadi dalam bentuk dia tertimpa keburukan atau menimpakan orang keburukan, seperti itu. Maka ini diminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disunahkan kita untuk membacanya, membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udhal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adilla aw udhal, menyesatkan orang atau disesatkan orang. Baik menyesatkan di sini menyesatkan perjalanan atau menyesatkan kehidupan. Jangan sampai kita menyesatkan orang. Kita ditanya sama orang jalan kemana, ke arah utara sana, padahal jalannya ke selatan, orang jadi tersasar begitu ya. Termasuk mungkin dalam kehidupan, kita ditanya di luar mungkin tentang satu urusan agama, kita menjawab, ternyata jawaban kita salah, malah menyesatkan, bukan malah memberikan petunjuk sama orang. Kita berlindung. Sebaliknya disesatkan juga nggak enak ya. Au azilla au uzal, atau aku tergelincir atau digelincirkan orang ya, tergelincir atau digelincirkan, terjatuh dalam perbuatan-perbuatan yang sesat, yang buruk, yang maksiat, sehingga tergelincir ya, atau digelincirkan, diajak orang untuk maksiat dan kita ikut. Kadang-kadang seperti itu. Keluar rumah seorang bekerja atau belajar di kantor atau di sekolahan atau di kampus, ada saja hal-hal yang membuat kemudian seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta perlindungan. Au adlima au udlam, atau aku menzalimi atau aku dizalimi, minta perlindungan. Jangan sampai kita menzalimi orang, jangan sampai kita juga dizalimi oleh orang lain. Au ajhala au yujhala alayya, atau aku bertindak bodoh atau dibodohi oleh orang. Bertindak bodoh yang tidak benar, yang bisa bikin malu dan lain sebagainya. Au yujhala alayya, atau aku dibodohi oleh orang lain. Ini doa keluar rumah yang kita bisa baca selain yang insyaallah kita semua sudah hafal ya, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Itu pun bisa dibaca dan ini pun bisa dibaca. Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal au azilla au uzal au adlima au udlam au ajhala au yujhala alayya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Fussilat, surat yang ke-41 dalam Al-Qur'an, surat Makkiyah. Dan kita sebelumnya akan membaca dulu seperti biasa di belakang, di antara keutamaan seseorang yang membaca dan belajar Al-Qur'an. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim.
Lanjut, min fadail ta'allum من فضائل تعلم القرآن وتعليمه وقراءته أجر تعليمه قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله cukup عليه وسلم min fadail ta'allumil Qur'an wa ta'limihi wa qiraatihi, di antara keutamaan belajar dan mengajar Al-Qur'an. Ajru ta'limihi, keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebuah hadis yang masyhur, sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik apa? Ada yang mengatakan sebaik-baik kalian, ini sebaik-baik kalian secara mutlak, sebaik-baik manusia yang belajar Quran dan mengamalkannya. Semakin baik dalam belajarnya, semakin baik dalam mengajarkannya, maka semakin baiklah ya, secara mutlak. Ada yang mengatakan sebaik-baik belajar dan mengajar. Ya, sebaik-baik belajar dan mengajar. Belajar apa yang terbaik? Belajar Quran. Mengajar apa yang terbaik? Mengajar Quran. Apa bagian dari Quran yang diajari dan dipelajari? Semua bagiannya. Bagaimana cara membacanya, tafsirnya, tadaburnya, bagaimana cara mengamalkannya, dan lain sebagainya. Sebaik-baik belajar dan mengajar. Subhanallah. Karena demikianlah Al-Quran kalamullah. Al-Quran bukan hasil penelitian manusia, bukan hasil ungkapan manusia, bukan. Dia kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pelajaran adalah Al-Quran. Maka Masya Allah, walhamdulillah, ya, kita bisa duduk pada kesempatan malam hari ini di masjid ini, di tempat mulia ini, untuk bisa sama-sama belajar Al-Quran. Maka ini satu kemuliaan yang tidak diberikan kepada semua orang, ya, diberikan kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa dibacakan surat Fussilat mungkin ayat 1 sampai ayat 7 aja deh. Fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Hasbuk. Cukup. Jazakumullah khairan. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka surat Fussilat ini dengan huruf muqatta'ah. Ha mim, huruf muqatta'ah. Ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Ada 29 surat dalam Al-Qur'an yang dibuka dengan huruf muqatta'ah, dengan berbagai macam hurufnya. Dan huruf muqatta'ah 1 sampai maksimal 5 huruf, ya. Dan ini dibaca dengan membaca hurufnya. Jadi bukan dengan dibaca ham, ya, atau hama gitu, bukan. Tapi dengan apa? Dengan membaca hurufnya. Disebut namanya huruf muqatta'ah. Muqatta'ah artinya terputus-putus. Kalau kita A, B, C, D, E, F, G seperti itu, ya. Maka begini pula, ini pula kurang lebihnya huruf hijaiyah. Ada yang satu huruf. Contohnya apa? Yang dibuka dengan satu huruf. Apa? Qaf, nun, shad, ya. Ada yang dibuka dengan 2 huruf. Contohnya apa? Yasin, Toha, ya, dan yang lainnya. Hamim, ya, dengan 2 huruf. Ada yang dibuka dengan 3 huruf. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Ra. Ada yang dibuka dengan 4 huruf. Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Mim, Ra, ya. Ada yang dibuka dengan 5 huruf. Kaf, ha, ya, ain, sad, ya, di surat Maryam, ya. Maksimal 5 huruf, tidak lebih dari 5 huruf. Huruf muqatta'ah ini ada 29 ayat atau 29 surat yang dibuka dengan huruf-huruf muqatta'ah. Di antaranya hamim, dan banyak yang dibuka dengan hamim.
Dan semuanya Hamim, kita sudah bahas kemarin, Makkiyah. Semua yang dibuka dengan Hamim Makkiyah, diturunkan di Mekah sebelum Nabi SAW hijrah, dan tempatnya berdekatan, ya, di juz 24, 25, 26 sebagiannya. Dan disebut dengan Hawamim, jamaknya Hamim, Hamim gitu ya, atau Alu Hamim, keluarganya Hamim. Ya, ini berdekatan dan temanya kurang lebih hampir sama, tema yang dibawakan dengan berbagai macam ungkapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Apa makna huruf muqatta'ah ini? Para ulama banyak berbeda pendapat tentang makna huruf muqatta'ah tersebut atau artinya. Ada arti, ada makna, begitu ya. Wallahu taala alam, yang lebih tepat yang mengatakan wallahu a'lam untuk artinya. Apa artinya? Wallahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Ya. Ada yang mengatakan dia nama Allah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan demikian. Terus apa nama Allah dari situ? Enggak tahu. Ada yang mengatakan demikian. Karena nama Allah Subhanahu wa taala itu ada yang belum diajarkan kepada manusia. Nanti diajarkan di antaranya ketika Nabi SAW sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan makhluk dan untuk membuka jannah. Nabi sujud dan memuji Allah dengan nama-nama Allah yang diajarkan kepada Nabi saat itu, belum diajarkan kepada manusia. Ya. Karena nama Allah banyak, bahkan tidak terhitung. Sebagiannya diajarkan kepada manusia, sebagiannya tidak. Dalam doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'sarta fi ilmin ghaibi indak, fi ilmi ghaibin indak. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau dengan namamu ya Allah, bikulli ismin huwa lak, dengan semua namamu ya Allah, sammaita bihi nafsak, yang Engkau menamai dirimu dengan nama-nama tersebut, au anzaltahu fi kitabik, atau Engkau turunkan dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, au ista'sarta fi ilmin ghaibi indak, atau yang Engkau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang ada padamu ya Allah. Artinya ada nama Allah yang belum diajarkan pada kita dan bahkan banyak sekali. Ya. Bagaimana dengan hadis Allah punya 99 nama? Siapa yang memahaminya masuk surga? Hadis tersebut menunjukkan Allah punya 99 nama, namun bukan membatasi nama Allah hanya 99, enggak. Seperti kalau orang mengatakan saya punya duit 1 juta yang mau saya bagi-bagikan. Apakah itu bisa dipahami bahwa saya cuma punya duit 1 juta saja? Enggak, boleh jadi ada duit yang lebih yang saya miliki, tapi yang mau dibagi-bagikan 1 juta rupiah. Maka begitu pula dengan hadis tersebut, Allah memiliki 99 nama, siapa yang memahaminya, mengamalkannya akan masuk surga. Ya, bukan berarti membatasi nama Allah hanya 99, banyak nama Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak terhingga. Kalau tadi awista'sarta fi ilmi ghaibi indak, atau disembunyikan dalam ilmu ghaib yang ada pada dirimu ya Allah, banyak sekali. Maka nama Allah sembunyikan. Apa yang disembunyikan? Wallahu a'lam. Ya, kembalinya ujungnya wallahu a'lam juga. Ada pula yang mengatakan pada masing-masing hurufnya itu ada nama Allah Subhanahu wa taala yang memang sudah biasa kita mengetahuinya. Ya. Seperti ada yang mengatakan alif lam mim, alifnya Allah, lamnya Al-Latif, mimnya Al-Majid. Ya. Dan lain sebagainya. Namun wallahu alam, ini wallahu alam, ini pendapat juga yang di antara ada ulama yang mengatakan demikian, namun pendapat yang tidak ada dalilnya tentang hal tersebut. Ya. Memang nama Allah di antaranya nama-nama tersebut, ya. Allah nama Allah, Al-Latif nama Allah, Al-Majid nama Allah, dan lain sebagainya. Namun mengatakan huruf-huruf muqatta'ah ini merupakan ringkasan, ya, kependekan dari nama-nama Allah tersebut, ini perlu dalil, dan tidak ada dalil yang menjelaskan tentang hal itu. Hatta ada pula ini gharib juga mengatakan nama Rasulullah, ya, sehingga ada orang mengatakan Yasin, Toha itu nama Rasulullah, ya, sehingga ada sholawat, ya, ala Yasin Habibillah, ala Toha Rasulillah. Ini gharib, aneh, ya, satu hal yang aneh. Tidak ada dalilnya lagi bahwa nama-nama itu adalah nama-nama Nabi SAW. Nabi memang punya nama lain selain Muhammad. Ada dalam hadis, ana Muhammad wa ana Ahmad
ya, dan lain sebagainya, aku Muhammad, aku Ahmad, ya, dan lain sebagainya. Ada beberapa nama disebutkan Nabi SAW, namun tidak ada dalil yang menyebutkan nama beliau ana Toha, ana Yasin, ana Hamim, tidak ada. Ya. Maka yang lebih tepat artinya wallahu a'lam. Apakah tidak ada artinya? Ada artinya, namun wallahu a'lam. Karena tidaklah Allah berbicara dalam Al-Quran sia-sia, tidak ada artinya, tidak. Ya. Namun maknanya ada, ya, maknanya ada, atau hikmahnya, begitulah. Hikmahnya ada. Di antaranya para ulama menjelaskan, di antara hikmahnya adalah menamakan dengan nama surat. Menjadi nama sebagai nama surat. Yasin, ya, surat Yasin. Toha, surat Toha. Qaf, surat Qaf. Sod, surat Sod. Hamim, ini sebagiannya ada Hamim As-Sajadah dan lain sebagainya. Ya, bisa disebutkan menjadi nama bagi sebagian nama surat, ya. Atau ada juga yang mengatakan di antara maknanya atau hikmahnya, dan ini banyak yang diungkapkan oleh para ulama, yaitu tantangan, seakan-akan tantangan bagi orang-orang kafir Quraisy. Wahai orang-orang kafir Quraisy yang turun kepada mereka Al-Quran dan mereka paham sekali Al-Quran tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan huruf yang kalian biasa untuk mengucapkannya, huruf tersebut. Kalian biasa menyusun kalimat dengan huruf-huruf tersebut. Ha, mim, alif, lam, mim, qaf, shad dan lain sebagainya. Namun kalian tidak bisa menyusun sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Al-Quran. Tidak bisa. Keindahannya, faedahnya, hikmahnya dan lain sebagainya nggak bisa. Ya. Maka ini tantangan kepada orang-orang Arab Quraisy bahwa seakan-akan ini tantangan, ya. Mereka tidak bisa menyusun huruf-huruf tersebut menjadi bacaan yang semisal dengan Al-Quran, ya, dari sisi macam-macamnya, ya. Pernah disebutkan Musailamah Al-Kadzdzab, ya. Musailamah Al-Kadzdzab ketika berbicara dengan Amr bin As. Ketika itu Amr bin As belum muslim. Maka Musailamah mengatakan kepada Amr bin As, gimana? Apa Amr bin As sudah mengetahui sebagian tentang kondisi Nabi SAW. Maka Musailamah mengatakan, apa yang turun sama Muhammad itu, wahai Amr? Kata Amr bin As, ada satu surat, yaitu surat Al-Asr. Maka dibacakanlah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Kemudian Musailamah mengatakan kepada Amr bin As, wahai Amr, telah turun juga satu surat kepadaku yang mirip dengan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian apa kata Amr bin As? Coba bacakan surat tersebut, ya. Surat tersebut seperti apa? Maka kata kata Musailamah Al-Kadzdzab, turun padaku surat Al-Wabr. Al-Wabr artinya kelinci. Bagaimana suratnya, kata Amr bin As? Kata Musailamah, ya Wabr, innama anta udhunani wa sadr wasairuka hafran wa nafar. Ya, begitu suratnya. Ya Wabr, innama anta sadr wa nafar. Ya, innama anta udhunan wa sadr wasairuka hafar wa nafar. Ya Wabr, wahai kelinci, sesungguhnya engkau itu hanya punya dada dan telinga saja, punya dua telinga dan dada saja, dan engkau suka membuat galian dan lubang, gitu ya. Maka Amr bin As paham betul beliau tentang bahasa Arab, tentang kedalaman maknanya. Apa kata Amr bin As? Wallahi innaka ta'lam bi anni alam annaka kadzib. Ya. Demi Allah, kata Amr bin As, kamu sendiri tahu bahwa saya tahu bahwa kamu dusta, gitu ya. Saking parahnya atau saking jeleknya, gitu ya. Kamu sendiri wahai Musailamah tahu betul bahwa saya tahu bahwa kamu dusta, gitu. Dusta bahwa ada ayat yang turun kepada dia, kata Musailamah Al-Kadzdzab. Dan sampai sekarang tidak ada orang yang bisa
membuat menyaingi yang semisal dengan Al-Quran. Semisal saja, apalagi seperti Al-Quran, tidak ada. Ya. Maka ini diantara hikmah dari huruf-huruf muqatta'ah tersebut. Hamim. Wahai, kalau kita ya mungkin A, B, C, D, E, F, G begitu ya. Wahai orang Indonesia, kalau itu orang Indonesia ya. Allah menyusun ayat-ayat itu dari huruf-huruf ini, kalian tidak bisa bikinnya. Ya, dari sisi keindahannya, dari sisi maknanya, dari sisi manfaatnya, faedahnya, nggak bisa. Bisa jadi orang nyusun bahasanya indah tapi maknanya nggak dalam. Bisa jadi maknanya dalam tapi nggak indah. Dan yang paling sulit ya manfaatnya, fawaidnya dari Al-Quran. Al-Quran bisa menyembuhkan hati. Al-Quran bisa menyembuhkan manusia, bisa memberi ketenangan pada hati. Syair-syair nggak ada yang bisa seperti itu. Ya, syair-syair itu ya begitulah. Ya, kadang banyak orang penyair, musisi dan lain sebagainya, dia nyanyi, dia melantunkan sebuah syair, namun kehidupannya bertentangan dengan itu, begitu kan? Ya, dia nyanyi lagu-lagu bahagia, lagu-lagu ceria, dianya mati bunuh diri. Tambah banyak yang begitu. Dia mengatakan aku cinta kepada kamu satu-satunya dan lain sebagainya, tapi dianya ternyata banyak selingkuh. Begitulah. Ya. Al-Quran menyembuhkan dada manusia, menyembuhkan hati manusia. Sehingga kata para ulama, ajaibnya Al-Quran, huruf-hurufnya tidak bisa dirubah satupun juga, tapi siapa yang membacanya bisa berubah. Ya. Huruf-hurufnya tidak bisa dirubah satupun juga, tapi siapa yang membacanya dengan tadabbur, dia akan berubah dengan Al-Quran tersebut. Keberkahannya ini nggak ada yang bisa menyainginya. Ya. Di antara hikmahnya intibah. Intibah itu mencari perhatian, yakni agar orang memperhatikan satu hal yang ajib, yang aneh, namun itu bisa menjadi perhatian. Ha, mim, alif, lam, mim, ain, kaf, ha, ya, ain, shad dan lain sebagainya. Seakan-akan kalau kita ngomong bahasa Indonesia, antum tiba-tiba mau ngomong, antum bilang A, B, C, D, E, F gitu. Orang kan aneh nih, orang ngapain ngomong tiba-tiba ngomong A, B, C, tiba-tiba ngomong X, Y, Z, mengawali dengan itu. Sehingga intibah, orang itu perhatian dengan isi kandungan Al-Quran. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau kita perhatikan ayat-ayat yang atau pembukaan surat yang dimulai dengan huruf muqatta'ah ini, setelahnya bicara tentang apa? Setelahnya bicara tentang Al-Quran. Ha mim tanzilu minar rahmanir rahim. Ha mim, kitab ini diturunkan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alif lam mim di Al-Baqarah apa? Dzalikal kitabu la raiba fi. Itu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf wal Qur'anil Majid, demi Quran yang penuh dengan kemuliaan dan lain sebagainya. Setelahnya ayat-ayatnya berbicara tentang Al-Quran. Maka ini menguatkan makna dia untuk intibah, agar orang itu penasaran dan perhatian dengan apa yang dibaca, yaitu Al-Quran. Ya. Di masa sekarang ini banyak orang-orang yang ada, sebagian orang-orang orientalis yang kemudian mengkritik Al-Quran dari sisi ini. Kok Al-Quran dimulai dengan huruf-huruf yang tidak diketahui artinya? Huruf-huruf yang tidak diketahui artinya. Maka gimana Allah menyampaikan pada manusia sesuatu yang tidak diketahui artinya? Dan ini tidak benar dalam bahasa Arab, kata mereka. Namun ajaibnya, kalau kita melihat kisah orang-orang kafir Quraisy dalam perjalanan Nabi SAW, mereka tidak pernah protes dengan hari ini. Orang-orang kafir Quraisy tidak pernah memprotes hari ini. Padahal yang sangat gencar ingin menjatuhkan Nabi SAW siapa? Orang kafir Quraisy di zamannya sangat gencar ingin menjatuhkan Nabi SAW, ingin menyetop dakwah Nabi SAW, ingin memfitnah Nabi SAW, ingin mencemarkan nama baik Nabi SAW. Dan mereka yang paling paham bahasa Arab,
Ya, mereka yang paling paham bahasa Arab. Namun tidak ada di antara mereka yang mengkritik Al-Quran, menjatuhkan Al-Quran dari sisi ini. Kok Muhammad ngomong pakai hamim, alif lam mim? Nggak ada satupun sejarah yang menceritakan bahwa hal itu dikritik oleh mereka, nggak ada. Justru dengan ayat-ayat tersebut yang diantaranya huruf-huruf muqatta'ah itu, mereka merasakan keagungan Al-Quran. Mereka merasakan keagungan Al-Quran. Namun hawa nafsu, syaitan lebih kuat dalam bersama mereka, sehingga mereka pun berpaling dari Al-Quran. Kalau merasakan keagungan, merasa keagungan Al-Quran. Di surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu atau disebutkan dalam hadis ketika Nabi sallallahu membacakan surat An-Najm, kemudian di akhir surat An-Najm ada ayat sajadah, tersujudlah kaum muslimin, mereka pun tersujud karena terbuai dengan keindahan Al-Quran, keindahan bacaan Al-Quran. Maka mereka bingung, orang-orang terpengaruh dengan Al-Quran karena keindahannya. Maka mereka bingung mau bilang apa sama Muhammad ini. Maka akhirnya dibilang, dia penyihir. Muhammad itu penyihir, Al-Quran sihirnya dia. Maka kalau kamu terpengaruh dengan Al-Quran, hati-hati, kamu terpengaruh dengan sihir, wahai orang-orang Arab. Nah, orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang mengkritik Al-Quran dari sisi ini. Padahal mereka cari semua cara untuk menjatuhkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan sebagian ulama menjelaskan hatta di kitab-kitab terdahulu ada huruf muqatta'ah. Di kitab-kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan terdahulu ada huruf-huruf muqatta'ah. Wallahu taala alam kebenarannya, karena kitab-kitab sekarang sudah dirubah dan Allah tentunya menurunkan kitab-kitab terdahulu dengan bahasa nabi mereka. Ya, dengan bahasa nabi mereka. Dengan bahasa Suryani yang benar ya, bukan Suryani ala Mama Gufron itu ya. Baik, kita bacakan tafsirannya. Hamim di sini tafsirkan apa? Hamim taqaddama al-kalamu ala nadha'iriha fi bidayati suratil Baqarah. Dan ini banyak kali tafsir yang seperti itu. Hamim telah berlalu pembahasan atau pembicaraan tentang yang semacam ini dalam surat Al-Baqarah. Jadi banyak ulama tafsir menafsirkan huruf-huruf muqatta'ah ini hanya Al-Baqarah saja. Huruf-huruf yang lainnya sama tafsirannya seperti di Al-Baqarah, alif lam mimnya Al-Baqarah. Kenapa ya? Karena sama semuanya. Banyak mereka mengatakan wallahu a'lam, tentang artinya wallahu a'lam. Maka ha mim qaf kaf ha ya ain sin kaf ha ya ain sin qaf dan lain sebagainya ya, ditafsirkan suruh merujuk ke awal ya, ke awal pembahasan surat Al-Baqarah. Jadi kita coba baca di awal pembahasan surat Al-Baqarah apa tafsirannya di sana. Nah. Alif lam mim hadhihi al-huruf allati futihat biha ba'du surah al-Quran wa hiya huruf hijaiyah la ma'na laha fi nafsiha idza ja'a qawlan hakadha wa la hikmah wa ramza haythu la yujadu fil Quran ma la hikmata lahu wa min ahammi hikamiha al-isharah ila at-tahaddi bil Quran alladhi yatakawwanu min al-huruf nafsiha allati ya'rifunaha wa yatakallamuna biha idza ya'ti ghaliban ba'da dhikrul Quran al-Karim kama fi hadhihi surah. Nah, di sini terjemahkan atau ditafsirkan alif lam mim. Hadhihi minal huruf allati uftutihat biha ba'du suwaril Quran. Ini adalah huruf-huruf yang dibuka dengannya sebagian dari surat-surat Al-Quran. Tidak ada huruf muqatta'ah ini di tengah atau di akhir, tidak ada. Semuanya di awal pembukaan Al-Quran, pembukaan surat. Ya, enggak ada yang di tengah, enggak ada yang di akhir. Dan tadi kita katakan ada 29 ya surat-surat tersebut yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Wahya hurufun hijaiyatun la ma'na laha fi nafsiha idza ja'at mufradatan hakadha alif ba ta ila akhirih. Dan itu adalah huruf-huruf hijaiyah. La ma'na laha, enggak ada maknanya apabila datang dalam bentuk satu-satu seperti itu. Alif ba ta, alif ya, alif huruf saja. Ba ta huruf saja. Ya, huruf itu kan ada huruf ma'ani, ada huruf mabani. Allah menjelaskan. Huruf ma'ani itu huruf mabani yang seperti ini hijaiyah, alif ba ta, enggak ada makna.
Ada huruf juga dalam istilah nahwu, huruf ma'ani, huruf yang punya makna. Itu ada isim, fi'il, huruf, gitu ya. Huruf seperti fi itu disebut huruf juga walaupun ada 2 huruf di sana. Fi, kemudian li, huruf-huruf jar itu waw, qasam dan lain sebagainya. Nah, ini huruf hijaiyah yang enggak ada maknanya. Alif, ba, ta. Kalau kita ngomong A, B, C, D, E, F, G, apa maknanya? Enggak ada. D, ya udah, ya D itu huruf D. Maknanya apa huruf D? Ya enggak ada. Ya. Walaha hikmatun wa maghza. Dan dia punya hikmah dan punya maghza, punya tantangan ya bagi orang-orang kafir. Haitsu la yujad fil Qur'an ma la hikmata lahu. Karena tidak ada dalam Al-Qur'an yang tidak ada hikmahnya, tidak ada. Semua ayat Al-Qur'an ada hikmahnya. Bahkan adanya huruf ini, kalau huruf ini tidak ada, bahkan harokat-harokatnya pun ada hikmahnya. Ya. Wa min ahami hikamiha, dan di antara hikmahnya yang paling penting al-isyaratu ila tahaddi bil Qur'an, yaitu isyarat ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menantang dengan Al-Qur'an ini. Alladzi yatakawwanu minal hurufi nafsiha allati ya'rifunaha wa yatakallamuna biha. Yaitu huruf-huruf Al-Qur'an ini tersusun dari huruf-huruf yang biasa mereka susun, biasa mereka tulis, biasa mereka orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy ngomong dengan huruf-huruf itu. Ya. Lidza ya'ti ghaliban, tapi mereka tidak bisa untuk membuat seperti Al-Qur'an. Lidza ghaliban ya'ti ghaliban ba'daha dzikrun lil Qur'anil Karim kama fi hadhihi surah. Karenanya setelah huruf-huruf muqatta'ah tersebut secara umum kebanyakannya menyebut tentang Al-Qur'an seperti di surat ini surat Al-Baqarah, ini tafsiran surat Al-Baqarah, sebagaimana juga di surat Fussilat ini ya, setelah huruf muqatta'ah tersebut disebutkan dengan tentang Al-Qur'an. Kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan tanzilum minar rahmanir rahim. Tanzilum minar rahmanir rahim, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala minar rahmanir rahim. Ayat kedua dan seterusnya menyebutkan tentang Al-Qur'an dan sifat-sifat Al-Qur'an. Allah mengatakan tanzil minar rahmanir rahim, tanzil, dia diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia diturunkan dari Allah dan dia bukan buatan manusia, bukan buatan Rasulullah SAW, sebagaimana tuduhan sebagian orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana tuduhan hatta sampai sekarang. Ya. Dan itu diantara hikmah kenapa Nabi SAW ummi, tidak bisa membaca, agar tidak ada yang menuduh Nabi SAW membuat Al-Quran. Ya, gimana Nabi bikin Quran kalau bisa baca? Kan boleh jadi baca Taurat, baca Injil, kemudian disaripatikan, diceritakan ulang dalam Al-Quran, tapi tidak. Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bagaimana beliau bisa membaca Taurat dan Injil? Nggak bisa. Namun apa yang beliau sampaikan dalam Al-Quran sama dengan apa yang disampaikan dalam Taurat dan Injil, kalau itu berupa kisah dan akidah. Ya karena memang semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzil ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Al-Quran diturunkan dari Allah. Yang namanya turun itu dari atas ke bawah ke atas, apa? Samping ke samping. Atas ke bawah, bahwa Allah maha tinggi. Kalau dari bawah ke atas namanya apa? Naik. Ya kan? Kalau samping ke samping namanya apa? Geser. Gitu kan? Al-Quran itu digeser, dinaikkan apa diturunkan? Diturunkan. Ya, bukan digeser dari kiri ke kanan, nggak ada. Atau dinaikkan, nggak ada. Yang naik itu amal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, memuji nama Rabbmu yang maha tinggi. Ketinggian Allah, kata para ulama, ada beberapa jenis. Yang pertama ulu zat, tingginya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zat Allah maha tinggi di atas makhluknya, di atas hamba-hambanya. Bagaimana tidak arsy disebutkan dalam hadis, dia adalah makhluk yang paling tinggi, tidak ada lagi di atas arsy makhluk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Ya, maka Allah maha tinggi di atas hamba-hambanya. Ada juga ulu sifat. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Ya, sifat Allah maha tinggi.
berbeda dengan makhluknya. Betul, makhluk berbicara dan Allah bisa berbicara, tapi kalamullah berbeda dengan kalam makhluknya. Betul Allah melihat, betul manusia melihat, Allah juga melihat. Namun penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluknya. Sempurna, maha tinggi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula uluwul qadar, kedudukan Allah yang maha tinggi. Ya, kedudukan Allah yang maha tinggi di atas hamba-hambanya. Ya, hamba saja kan kedudukannya macam-macam, ada yang bawahan, ada yang atasan begitu kan. Walaupun kadang-kadang atasan di lantai bawah gitu ya, bawahan tim-timnya di lantai atas misalnya. Ya. Tapi secara kedudukan atasannya ini lebih tinggi. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya ada pada ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Uluwuz zat, zat Allah maha tinggi di atas makhluknya. Uluwuz sifat, sifat Allah maha tinggi ya di atas semua sifat-sifat makhluknya. Kemudian uluwul qadar, kedudukan Allah maha tinggi di atas kedudukan makhluk-makhluknya. Tanzil dan ayat yang semisal sangat banyak dalam Al-Quran, sangat banyak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Al-Qadar ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan Ramadan, bulan diturunkannya banyak sekali. Allah sebutkan Al-Quran ini diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzilun minar rahmanir rahim. Jam berapa Isya? Isya jam berapa? Hah? Sebentar lagi ya. Baik. Tanzilun minar rahmanir rahim, diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua sifat Allah menyebutkan dua namanya ini. Ya, menyebutkan dua nama ini. Yang di dalamnya semuanya memiliki satu kesamaan, ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa Al-Qur'an ini turun membawa rahmat dari Allah. Ya. Maka Allah sebutkan nama ini Ar-Rahman Ar-Rahim, karena demikian Al-Qur'an ini rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Dalam ayat lain juga banyak Allah sebutkan rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Al-Qur'an itu rahmat dari Tuhanmu, innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Allah berfirman surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kata para ulama, surat Ar-Rahman diawali dengan nama Ar-Rahman dan isinya menceritakan rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Maka Allah memulai dengan Ar-Rahman. Dan rahmat Allah yang terbesar yang pertama Allah sebutkan. Apa yang pertama Allah sebutkan? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang maha pengasih, yang maha penyayang, dialah yang mengajarkan Al-Quran. Maka diturunkannya Quran, diajarkannya Quran, manusia paham Quran, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Semakin paham dia tentang Al-Quran, tanda rahmat Allah pada dia semakin besar. Semakin dia buta Al-Quran, gak paham Al-Quran sama sekali, semakin berapa artinya? Semakin jauh orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah sebutkan dua sifat ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Ya, agar bahwa Al-Quran ini kasih sayang Allah, agar kita hidup benar, enggak salah, tidak tersesat di dunia maupun di akhirat. Kita akan bahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Mungkin bisa azan dulu. Setelah itu kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita bahas sedikit tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan dulu sedikit tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Tanzilu minar rahmanir rahim. Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an ini diturunkan dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sebutkan dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan nama Allah, para ulama mengatakan asmaullah tauqifiyah. Nama Allah itu tauqifi,
Tauqif itu harus ada dalilnya. Kita tidak boleh menamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya, ya, yang tidak ada dalilnya. Maka nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Hatta sebagian ulama berpendapat, ada perbedaan pendapat tentang sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun nama Allah itu harus pakai dalil. Ya, tidak boleh kita sembarangan membuat nama-nama Allah. Termasuk kata para ulama yaitu menterjemahkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa yang minimal mendekati, ya. Minimal mendekati. Karena enggak mungkin bahasa Indonesia bisa memberikan pendekatan yang sempurna untuk menerjemahkan bahasa Arab, tidak bisa, kecuali dijelaskan agak panjang lebar begitu. Maka tidak boleh kita, kalau dalam bahasa Indonesia kan terjemahan itu dengan maha begitu ya. Maka tidak boleh kita mengatakan Allah maha titik-titik-titik yang sembarangan, ya, yang sembarangan. Banyak orang mengatakan Allah maha asik, ya, Allah maha keren gitu. Ini ungkapan-ungkapan yang perlu dihindari, karena di dalamnya ada makna-makna yang kurang pas kalau dikatakan bahwa itu adalah bagian dari terjemah nama Allah, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, kita sering terjemahkan dengan yang maha pengasih dan maha penyayang, ya. Para ulama menjelaskan perbedaannya apa. Ada yang mengatakan perbedaannya Ar-Rahman maha pengasih, yaitu semua Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluknya, hatta orang-orang kafir sekalipun. Ketika mereka diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan anak-anak yang sehat mungkin, diberikan kehidupan yang baik, orang kafir begitu. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, ya. Namun Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang terbatas bagi orang-orang mukmin saja. Ada yang mengatakan Ar-Rahman kasih sayang Allah di dunia, Ar-Rahim di akhirat. Kurang lebihnya sama. Karena di dunia Allah memberikan semua makhluknya rahmatnya. Orang kafir bisa hidup dengan rahmat Allah, mendapatkan rezeki dengan rahmat Allah, mereka mendapatkan kebahagiaan dengan rahmat Allah. Namun di akhirat tidak ada rahmat Allah bagi mereka. Rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Ini Ar-Rahim, ya. Maka Ar-Rahman secara umum, Ar-Rahim rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman, ya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa Ar-Rahman itu zat Allah Subhanahu wa taala. Allah memang Ar-Rahman, penuh dengan kasih sayang secara zatnya. Ar-Rahim, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang itu kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman adalah zat Allah, Ar-Rahim Allah, nama Allah ketika Allah memberikan kasih sayangnya kepada siapa yang dikehendakinya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara, dan Allah berbicara dengan apa yang Allah kehendaki di waktu yang Allah kehendaki kepada siapa yang Allah kehendaki, begitu. Maka Ar-Rahman itu Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kasih sayang. Ar-Rahim yaitu Allah ketika menyalurkan kasih sayangnya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Bisa dipahami enggak? Bisa dipahami, ya. Allah maha berbicara. Allah tidak bisu. Allah tidak bisa bicara, tidak. Tapi Allah berbicara kepada siapa? Ya terserah Allah. Kepada siapa yang dikehendakinya, kapan dia kehendaki, mau ngomong apa, ya suka-suka Allah. Allah bicara pada Musa, Allah bicara nanti pada kita di hari kiamat nanti, kepada hamba-hambanya semuanya nanti akan diadili oleh Allah, diajak bicara oleh Allah. Tapi Allah maha berbicara, zat Allah sudah maha berbicara. Nah, Ar-Rahman zat Allah yang penuh dengan kasih sayang. Ar-Rahim nama Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menyalurkan kasih sayang itu kepada siapa yang dikehendakinya, ya. Maka Ar-Rahman, para ulama menjelaskan nama Ar-Rahman tidak boleh digunakan oleh manusia atau untuk mensifati manusia, nggak boleh, ya. Kalau mau pakai nama Ar-Rahman, ya pakai nama Abdurrahman, ya. Atau mensifati manusia, Rahman nggak boleh, karena Rahman itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nama yang maknanya hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Khaliq,
Maha Pencipta. Nggak boleh orang namanya Al-Khaliq. Kalau mau Abdul Khaliq, karena yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman juga gitu, yang zat yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Manusia, hatta orang tua kasih sayang sama anaknya, ada saatnya mungkin nggak senang, saatnya benci. Dan kasih sayangnya tidak full, tidak sebagaimana Allah menyayangi makhluk-makhluknya. Ya. Maka Ar-Rahman hanya untuk manusia, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh antum punya teman Abdurrahman antum panggil apa? Rahman, nggak boleh. Ya, itu lafal yang nggak boleh, namun mungkin jarang kita sadari, ya. Dengan memanggil apa? Rahman gitu ya. Panggil namanya secara umum, ya, Abdurrahman. Atau mungkin sebagian orang manggilnya Dur gitu ya, Dur. Ya, itu agak mendingan dibanding Rahmannya. Ya, karena Rahman hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rahim boleh untuk makhluk. Boleh untuk mensifati makhluk. Dia Rahim, Masya Allah. Dia orangnya penuh kasih sayang. Ya. Allah mensifati Nabi Muhammad SAW bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah itu kepada orang beriman ra'ufur rahim, penyayang dan penuh kasih sayang. Boleh mensifati seseorang, oh dia orangnya rahim. Seperti Karim nama Allah Al-Karim. Boleh disifati dengan sebagian nama Allah, tidak boleh disifati menjadi nama manusia. Sebagiannya boleh. Ya. Di antaranya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ini. Ar-Rahman tidak boleh, Ar-Rahim boleh. Orang itu Rahim, orang itu Karim, boleh. Dan Allah juga Al-Karim, Allah ada Ar-Rahim. Ya. Ini di antara perbedaan sifat atau nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sedikit nama dan sifat. Nama itu mengandung sifat, tapi sifat belum tentu bisa disebut sebagai nama. Begitu ya. Maka nama harus ada dalilnya. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, menunjukkan Allah punya sifat kasih sayang. Contohnya Allah As-Sami'. As-Sami' artinya apa? Maha mendengar. Di dalamnya terkandung sifat Allah itu apa? Allah itu mendengar. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah Al-Basir, Maha melihat. Di dalamnya terkandung sifat bahwa Allah melihat. Paham ya? Tapi nggak bisa kita balik, ada sifat kemudian dari sifat tersebut kita bikin nama, nggak bisa. Allah murka. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Apakah dari maktan ini bisa diambil jadi Allah itu al-maqit yang maha murka? Nggak bisa. Ya. Dari sifat belum tentu bisa dibikin, belum tentu bisa kemudian disimpulkan punya nama itu, enggak. Tapi kalau nama pasti mengandung sifat. Paham ya? Contoh lagi, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah berbuat makar, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Al-Makirin. Bahkan ada Al-Makir. Apakah Al-Makir bisa disebut nama Allah? Allah yang maha membuat makar, enggak bisa. Walaupun disebut Allah itu membuat makar kepada orang-orang yang membuat makar. Ya. Wa ghadiballahu alaihim misalnya. Allah murka dengan mereka. Apakah bisa diambil nama? Berarti Allah maha memurkai. Enggak bisa. Karena nama ini harus pakai dalil. Ya. Dari nama bisa diturunkan ada sifat di dalamnya, begitu. Nama Allah, sifat Allah juga. Kalau nama kita kan enggak mesti. Orang namanya Hasan tapi orangnya enggak Hasan. Hasan tuh baik, tapi orangnya kejam, ketus, bengis, begitu. Tapi nama Allah mengandung sifatnya. Tapi sifat Allah tidak bisa dengan sifat Allah. Kita lihat ada Allah marah, Allah murka, Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Kita sebutkan Allah maha berada di atas arsy-Nya, tidak bisa. Ya, sifat belum tentu bisa menjadi nama. Ya, ini sedikit tentang kaidah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Wallahu taala a'lam bissawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.